Aki Tirem, cikal bakal kerajaan tertua di Pulau Jawa. Siapakah sesungguhnya tokoh nenek moyang bernama Aki Tirem ini? Pertanyaan ini menarik sekali diajukan karena memang masih terdapat kesimpang siuran perihal eksistensi tokoh legendaris ini. Menurut cerita rakyat Pandeglang, namanya juga dikenal sebagai Aki Luhur Mulia. Bahkan dia disebut juga sebagai Angling Dharma menurut Hindu dan Wali Jangkung menurut Islam. Namun demikian, ada juga cerita di kalangan masyarakat yang menyebut nama Prabu Angling Dharma atau Wali Jangkung sebagai nama lain dari Dewa Warman. Bahkan tokoh ternama Angling Dharma ini juga diakui berada di wilayah lain, bukan di Salakanagara. Di zamannya, Aki Tirem hanya berpredikat setingkat penghulu, bukan berpangkat raja. Tatkala sakit, sebelum meninggal, dia menyerahkan kekuasaannya kepada menantunya yang bernama Dewa Warman, yang jauh dari sebelumnya telah menikah dengan Nyi Bahoji Larasti, putri Aki Tirem. Atas pengangkatan ini, semua penduduk menerimanya dengan senang hati. Demikian pula dengan para pengikut Dewa Warman, karena mereka telah menjadi penduduk di situ. Lagi pula, banyak di antara mereka yang telah mempunyai anak. Lalu, siapakah Dewa Warman ini? Konon, dia adalah seorang yang menjadi duta keliling negaranya yang terletak di India Selatan untuk negara-negara lain yang bersahabat seperti kerajaan-kerajaan di ujung Medini, Bumi Sopala, Yawana, Syangka, Cina, dan Abbasid atau Mesopotamia dengan tujuan mempererat persahabatan dan berniaga hasil bumi serta barang-barang lainnya. Dewa Warman dan rombongan berlabuh di pantai desa Aki Tirem pada awalnya dengan niat untuk mengisi perbekalan, terutama air. Namun ketika itu, desa tersebut tengah dilanda keresahan karena aksi para perompak. Karena itulah, pada mulanya, Aki Tirem dan pasukannya berniat akan memerangi Dewa Warman. Namun karena niat baiknya, Aki Tirem pada akhirnya menerima kehadiran rombongan pengembara dari India Selatan ini. Bahkan, penghulu desa di pantai barat Banten tersebut menjodohkan putrinya dengan Dewa Warman. Setelah tinggal menetap di desa Aki Tirem, Dewa Warman serta pengikutnya selalu berkeliling melindungi penduduk karena kampung-kampung di sepanjang pesisir itu memang sering didatangi bajak laut dan perompak. Sampai suatu ketika, perahu perompak datang di tempat itu dan berlabuh di tepi pantai. Para perompak itu sama sekali tidak melihat bahwa dirinya telah dikepung oleh pasukan Dewa Warman yang bersembunyi dan berpencar. Dengan siaga penuh, Dewa Warman beserta pasukannya dan pasukan Aki Tirem segera membuka serangan tanpa memberikan kesempatan kepada para penduduk itu untuk mempersiapkan diri. Pertempuran pun terjadi. Diceritakan, gerombolan perompak itu dapat dikalahkan Dewa Warman dan pasukannya unggul dalam pertempuran. Perompak yang mati ada 37 orang dan sisanya yang tertawan ada 22 orang. Anggota pasukan Dewa Warman yang tewas ada 2 orang, sedangkan anggota pasukan Aki Tirem tewas 5 orang. Semua perompak yang ditawan akhirnya mati digantung. Aki Tirem memperoleh perahu rampasan lengkap dengan barang-barang, senjata, dan persediaan makanan para perompak. Dikisahkan pula, setelah Aki Tirem wafat, sang Dewa Warman menggantikannya sebagai penguasa di situ dengan gelar Prabu Dharma Lokapala. Dewa Warman Haji Raksa Gapura Sagara, sedang istrinya Nyi Bahoji Larasti menjadi permaisuri dengan gelar Dewi Dwani Rahayu. Kerajaannya diberi nama Salakanagara. Menurut naskah Wangsakerta, Aki Tirem adalah putra Ki Srega. Ki Srega putra Nyai Sariti Warawiri, Nyai Sariti Wariwiri, putri Aki Bajulpakel, Aki Bajulpakel, putra Aki Tunggul dan Suwarna Bumi bagian selatan. Kemudian berdiam di Banten, Aki Tunggul putra Ki Pawang Sawer, Ki Pawang Sawer, putra Datuk Pawang Marga, Datuk Pawang Marga, putra Ki Bagang yang berdiam di Suwarna Bumi sebelah utara. Ki Bagang putra Datuk Waling yang berdiam di Pulau Ujung Medini. Datuk Waling putra Datuk Banda, ia berdiam di Tuku tepi sungai. Datuk Banda putra Nesan yang berasal dari Langkasungka, sedangkan nenek moyangnya
berasal dari negeri Yawana sebelah barat. Jika dipelajari lebih jauh lagi, naskah Wangsakerta yang ditulis pada tahun 1677 Masehi menceritakan bahwa pendatang dari Yawana dan Syangka yang termasuk ke dalam kelompok manusia purba tengahan Janma Purwa Madya tiba kira-kira tahun 1600 sebelum Saka. Kaum pendatang yang tiba di Pulau Jawa kira-kira antara 300 sampai dengan 100 tahun sebelum Saka. Mereka telah memiliki ilmu yang tinggi, widya nipuna, yang telah melakukan perdagangan serba aneka barang. Para pendatang ini menyebar ke pulau-pulau Nusantara. Wangsakerta menjelaskan pula oleh para Mahakawi yang terlibat dalam penyusunan naskah Wangsakerta disebut zaman besi, Wesi Yuga, karena mereka dianggap telah mampu membuat berbagai macam barang dan senjata dari besi. Yang lebih penting, mereka telah mengenal penggunaan emas dan perak. Sebenarnya bukan hanya berdagang, tetapi mereka pun merasuk ke desa-desa, seolah-olah semuanya milik mereka. Pribumi yang tidak mau menurut atau menghadanginya segera dikalahkan. Mereka pun harus menjadi orang bawahan yang harus tunduk pada keinginan mereka. Antara tahun 100 sebelum Saka sampai awal tahun Saka, masih banyak kaum pendatang yang tiba di Nusantara dari negeri-negeri sebelah timur dan selatan India yang juga telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan nama Salakan Negara atau Kota Perak atau Akir memang wajar dan sangat terkait dengan zaman tersebut yang dikisahkan oleh para Mahakawi sebagai zaman besi, Wesi Yuga. Zaman manusia di Nusantara telah mengenal penggunaan besi dan perak sebagai perkakas, sedangkan kaum pendatang seperti Dewa Warman dari India datang ke tempat tersebut dimungkinkan untuk berdagang dan mencari perak. Mungkin ini juga yang menjadi minat mereka, sehingga di perkampungan pesisir Akitirem ada juga yang mengisahkan bahwa Akitirem ketika digantikan Dewa Warman belum wafat, namun dia sengaja mengundurkan diri dari keramaian dunia dan pergi bertapa. Dewa Warman kemudian dinobatkan menjadi raja pertama Salaka Nagara. Penyerahan kekuasaan tersebut terjadi pada tahun 122 Masehi dan pada saat itu diperlakukan pula penanggalan Sunda yang dikenal dengan sebutan Saka Sunda. Klan Dewa Warman menjadi raja Salaka Nagara secara turun-temurun. Dewa Warman I berkuasa selama 38 tahun sejak dinobatkan pada tahun 52 Saka atau 130 Masehi. Selama masa pemerintahan, dia pun mengutus adiknya yang merangkap senopati bernama Bahadur Harikana Jaya Sakti untuk menjadi raja daerah Mendala, Ujung Kulon. Sedangkan adiknya yang lain bernama Sweta Lima Sakti dijadikan raja daerah Tanjung Kidul dengan ibu kotanya Agrabintapura. Nama Argabinta dimungkinkan terkait dengan nama daerah yang berada di daerah Cianjur Selatan, sekarang menjadi daerah perkebunan Argabinta. Hanya karena sulit diakses, daerah tersebut seperti menjadi daerah tertinggal. Dalam catatan sejarah, raja-raja Salaka Nagara yang menggunakan nama Dewa Warman sampai pada Dewa Warman IX. Hanya saja setelah Dewa Warman VIII atau pada tahun 362, pusat pemerintahan dari Raja Tapura dialihkan ke Tarumanegara, sedangkan Salaka Nagara pada akhirnya menjadi kerajaan bawahan Tarumanegara. Selama kejayaan Salaka Nagara, gangguan yang sangat serius datangnya dari para perompak hingga pernah kedatangan perompak Cina. Namun berkat keuletan Dewa Warman dengan membuka hubungan diplomatik dengan Cina dan India, pada akhirnya Salaka Nagara dapat hidup damai dan sentosa. Selain adanya perkiraan jejak peninggalan Salaka Nagara seperti batu menhir, dolmen, dan batu magnet yang terletak di daerah Banten. Berdasarkan penelitian juga ditemukan bahwa peninggalan Sunda atau Kala Sunda dinyatakan ada sejak zaman Akitirem. Pendanggalan tersebut kemudian dinamakan Caka Sunda. Perhitungan Kala Saka mendasarkan pada matahari 365 hari dan bulan 354 hari. Masing-masing tahun mengenal tahun pendek dan panjang.